Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gita Fajilan Pusparinjani dengan NIM 1824126. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Fisika Komputasi 2 Praktikum di bab 2, yaitu metode numerik untuk persamaan nonlinear. Di sini telah dijelaskan inti atau teori. Lalu di akhir kita diberikan tugas praktikum, yaitu yang pertama tugas dasar, yaitu untuk mengimplementasikan metode bisection, Newton-Raphson, dan secant dalam seluruh program, lalu membandingkan hasil dan jumlah iterasi masing-masing metode. Lalu tugas pengembangan yaitu menerapkan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan nonlinear dari model fisika yang berbeda. Lalu tugas tantangan yaitu analisis kasus di mana metode Newton-Raphson gagal konvergen dan jelaskan penyebabnya. Di sini saya sudah membaca dengan sekilas yang ada di modul, tapi saya masih belum terlalu memahaminya. Jadi saya meminta bantuan AI untuk menjelaskannya kepada saya. Nah, jadi sebenarnya inti dari bab 2 itu hanya satu, yaitu kita ingin mencari nilai X yang membuat fx sama dengan 0. Lalu menuliskan persamaan nonlinear secara umum sebagai fx sama dengan 0. Dan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut disebut akar. Misalnya secara sederhana yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dan x min 2.
Kita ingin menemukan X sehingga X pangkat 3 min X min 2 sama dengan 0. Kalau kita menggambarkan Y sama dengan fx, akar adalah titik ketika grafik memotong sumbu X. Jadi jangan langsung berpikir saya harus buat program, tapi yaitu misal saya punya fungsi fx, saya ingin menemukan X yang membuat nilai fungsi menjadi 0. Lalu kenapa kita memerlukan metode numerik? Kalau semua persamaan bisa diselesaikan secara aljabar, kita tidak perlu metode numerik, tetapi modul menjelaskan bahwa banyak persamaan non-linear tidak mempunyai solusi analitik tertutup. Karena itu kita mencari pendekatan X mendekati X dengan harapan fx mendekati 0. Jadi hasil metode numerik tidak harus langsung menghasilkan akar eksak. Yang kita cari adalah x0, x1, x2 hingga xn. 3 metode yang kita pelajari yaitu bisection, yaitu mencari akar dengan mempersempit interval. Kita mulai dengan a, b yang harus memenuhi f a, f b. Jika fungsi kontinuum berarti terdapat setidaknya satu akar di antara a dan b. Lalu urutannya menurut modul yaitu kita harus menentukan interval awal, menghitung titik tengah, menentukan subinterval yang masih memenuhi syarat perubahan tanda, mengulangi sampai memenuhi toleransi. Lalu yang kedua adalah Newton-Raphson. Kalau bisection menggunakan interval, Newton menggunakan tembakan awal. Jadi secara geometris, metode ini menggunakan garis singgung untuk memperkirakan posisi akar berikutnya. Modul menyebutkan bahwa metode ini mempunyai konvergensi kuadratik, tetapi bisa gagal jika f-aksen xk mendekati 0 atau tembakan awal terlalu jauh. Lalu yang ketiga yaitu secant. Secant mirip Newton, tapi ada satu perbedaan penting, yaitu secant tidak membutuhkan turunan eksplisit. Karena menggunakan dua nilai semula, secant membutuhkan x0 dan x1 sebagai dua tebakan awal. Jadi perbedaan ketiganya itu untuk bisection yang diberikan di awal itu a, b, sedangkan Newton-Raphson yaitu x0, sedangkan secant yaitu x0 dan x1. Lalu untuk ide utama, bisection mempersempit interval, Newton-Raphson menggunakan turunan atau garis singgung, secant menggunakan garis secant tanpa turunan eksplisit, dan karakteristiknya bisection itu stabil tetapi lambat, Newton cepat tetapi sensitif terhadap tebakan awal. Secant tidak perlu turunan, lebih cepat daripada bisection tetapi sensitif terhadap tebakan awal. Bagian yang sangat penting untuk tugas konvergensi. Di modul ingin aku menganalisis karakteristik konvergensi dan galat. Galat iterasi didefinisikan sebagai ini, dengan alfa adalah akar eksak. Jadi jumlah iterasi juga merupakan bagian penting dari analisis, bukan sekedar angka. Nah, sekarang mau masuk ke coding, tapi sebelum coding, modul memberikan kode dasar bisection sebagai titik awal. Kode tersebut sengaja belum memiliki pencatatan galat dan analisis konvergensi lengkap. Nah, jadi tugasnya itu, tugas dasar bab 2 adalah mengimplementasikan bisection, Newton-Raphson, dan secant dalam satu program. Lalu kedua, membandingkan hasil dan jumlah iterasi masing-masing metode. Nah, jadi sekarang kita akan memahami bab 2. Itu tujuannya, yaitu berdasarkan modul, topik bab 2 adalah metode numerik untuk persamaan non-linear. Capaiannya adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan metode numerik untuk mencari akar persamaan non-linear, serta menganalisis konvergensi dan galat dari metode tersebut. Jadi sebenarnya kita sedang menghadapi masalah apa? Jadi misal kita punya suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min x min 2. Kita ingin mengetahui nilai x yang memenuhi, yaitu x pangkat 3 min x min 2.
Jadi bagaimana cara kita mencari input X yang menyebabkan output fungsi fx menjadi 0. Lalu kenapa ada 3 metode, yaitu Bayesian untuk mencari akar dengan mempersempit interval yang mengurung akar, Newton-Raphson menggunakan garis singgung dan turunan fungsi. Lalu untuk secant yaitu menggunakan pendekatan garis secant tanpa harus menentukan turunan secara eksplisit. Jadi tujuan akhirnya itu sama, yaitu mencari akar fx sama dengan 0, tetapi cara menuju akar berbeda. Dan nantinya kita nggak hanya bertanya metode mana yang mendapatkan akar, tapi juga seberapa cepat metode tersebut mendapatkan akar, seberapa akurat hasilnya, dan dalam kondisi apa metode tersebut gagal. Jadi saya masih bingung. Nah, jadi hasil numerik sudah cukup baik. Lalu jelaskan konsep konvergensi, toleransi, galat, terus tadi residual, dan Jadi apa artinya hasil numerik sudah cukup baik? Dalam bab 2 kita tuh nggak sekedar mencari suatu angka X, tapi kita melakukan iterasi untuk mendekati akar persamaan. Misalkan akar sebenarnya adalah alfa, sedangkan hasil numerik kita adalah XK. Maka pertanyaannya, seberapa dekat XK dengan akar yang sebenarnya? Apakah proses iterasi sudah cukup mendekati solusi? Nah, di modul itu mengarahkan validasi melalui beberapa hal, yaitu membandingkan hasil dari metode yang berbeda, melihat jumlah iterasi sampai konvergen, menganalisis sensitivitas terhadap tebakan awal, membandingkan dengan solusi analitik atau nilai referensi jika tersedia. Konvergensi itu berarti hasil iterasi semakin mendekati solusi atau akar yang dicari. Contohnya X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1,5, X2 sama dengan 1,52, X3 sama dengan 1,5213, X4 1,2135. Lalu toleransi yaitu iterasi harus dilakukan sampai yang cukup dekat. Program itu perlu tahu seberapa dekat yang dianggap cukup. Nah, disinilah ada toleransi. Misal kita menentukan 10 sama dengan pangkat min 6, artinya kita menetapkan batas ketelitian tertentu sebagai kriteria penghentian iterasi. Lalu galat atau error. Nah, sekarang kita masuk ke galat. Modul mendefinisikan galat iterasi ke K sebagai berikut. Nah, tapi itu ada masalah dalam banyak permasalahan nyata kita nggak tahu alfa, tetapi kita tidak mengetahui akar eksaknya. Kita tidak bisa langsung menghitung, karena itu dalam implementasi numerik kita membutuhkan kriteria konvergensi yang bisa dihitung dari proses iterasi itu sendiri. Residual berbeda dari galat. Kalau galat membandingkan, maka residual melihat. Modul meminta kita untuk membandingkan hasil dan jumlah iterasi masing-masing metode. Lalu gimana menentukan itu sudah cukup baik? Yaitu dengan cara
kita punya fx sama dengan 0, kemudian metode menghasilkan x0, x1, x2 hingga xk. Kita terus melakukan iterasi sampai memenuhi kriteria konvergensi yang digunakan. Oke, jadi dasar terbuka. Sekarang saya mau memulai mengerjakan tugas saya. Jelaskan terlebih dahulu jadi apa sih yang kita uji, yaitu ada 3 hal besar, yaitu apakah kamu bisa menerjemahkan algoritma jadi program. Modul itu sudah memberikan algoritma dan contoh implementasi bisection. Jadi tugas ini tuh menguji apakah saya bisa mengambil konsep matematis fx sama dengan 0 dan rumus metode numerik, kemudian menjadikannya algoritma Python. Lalu apakah ketiga metode benar-benar menghasilkan akar? Yang ketiga, lalu kenapa kita harus membandingkan jumlah iterasi? Lalu bagaimana konsep bisection digunakan? Nah, kita kan tadi saya sudah mempelajari bahwa bisection itu bekerja dengan interval yang mengurung akar. Jadi ketika tugas meminta saya mengimplementasikan bisection, yang diuji itu apakah saya bisa menerjemahkan proses mempersempit interval tersebut ke dalam program. Terus bagaimana Newton Raphson digunakan? Newton mempunyai cara berpikir yang berbeda. Jadi dalam tugas saya harus menyediakan fungsi fx turunannya, tebakan awal x0, lalu proses iterasinya. Bagaimana second digunakan? Second itu memiliki ide yang hampir mirip seperti Newton, tetapi tidak menggunakan turunan secara eksplisit. Modul menjelaskan bahwa garis lurus Newton digantikan oleh garis second, sehingga turunan tidak perlu ditentukan secara analitik. Lalu jadi apa yang harus dibandingkan? Setelah ketiga metode berjalan, kita punya 3 kelompok informasi. Yang pertama itu hasil akar, jumlah iterasi, dan perilaku konvergensi. Jadi tugas ini sebenarnya seperti eksperimen. Menurut ini, cara paling tepat untuk membuat tugas adalah menganggapnya sebagai eksperimen komputasi. Yang paling penting itu jangan langsung membuat program lengkap, karena saya ingin mengerjakan mandiri. Saya saran ChatGPT menyarankan bahwa kita harus mengikuti persis pola yang telah tadi saya tentukan. Nah, jadi sekarang saya mau mulai coding.
saya 5 baris kode. Perlukan Jadi import NumPy SNP yaitu untuk mengimpor library NumPy dan memberinya nama singkat. Lalu baris ke selanjutnya yaitu untuk mulai masuk ke inti masalah bab 2. Kenapa fungsi ini diperlukan? Karena masalah yang kita selesaikan di section adalah fx sama dengan 0. Jadi di section itu nggak bisa bekerja tanpa mengetahui fungsi non-linear yang akar-akarnya ingin dicari. Jadi fx adalah persamaan yang sedang kita selesaikan. Return x ini menentukan apa yang dikembangkan oleh fungsi fx. Artinya akan menghasilkan x pangkat 3 min x min 2. Lalu baris terakhir yaitu di sini kita membuat algoritma bisection itu sendiri. Nah, jadi kalau misal kita menjalankan 5 kode baris di atas itu nggak akan muncul output apapun dan tidak akan ada error. Itu normal karena kita itu baru mendefinisikan fungsi, kita belum memanggil bisectionnya. Ya, jadi baris selanjutnya itu ini adalah proses awal dari proses iterasi. Mengapa diperlukan? Karena bisection merupakan metode iteratif. Baris ketujuh yaitu adalah inti dari metode bisection. Lalu baris ke-8 hingga ke-9 yaitu kayak program itu bertanya apakah titik tengah C itu udah cukup dekat dengan akar. Lalu baris terakhir yaitu baris ke-10 yaitu adalah bagian yang paling sangat penting. Jadi itu di sini kita ingin menentukan akar itu berada di sebelah kiri atau kanan di titik tengah C. Kenapa kita peduli sama tanda? Karena prinsip bisection yang bukan model adalah mencari interval yang memenuhi perubahan tanda. Jadi itu apakah harus ada grafik? Nah, tugas dasar bab 2 berdasarkan instruksi modul yang kita punya, grafik itu nggak diwajibkan. Oke. Tapi grafik itu juga bisa berguna untuk menganalisis konvergensi.
Oke, jadi di sini saya mencoba dengan fungsi yang sedikit lebih rumit. Jadi data latihan kita menggunakan fx sama dengan x cos x min 0,5. Nah, dan kita mencari salah satu akar pada interval 0,1. Oke. Nah, karena di awal tadi kan kita masih pakai x pangkat 3 min x min 2, nanti kita ganti ke x cos x min 0,5 sama dengan 0. Kemudian tadi kan kalau di modul kita tuh pakai 1,2, sekarang kita pakai 0,1 karena kita pakai interval 0,1. Ya, jadi kita akan mencoba kode dari sini. Kita akan mencoba ngeran ini. Nah, jadi dari hasil kode ini kita mendapatkan akar persamaannya yaitu 0,5. Oke. Nah, karena ini dari dissection, saya ingin selanjutnya kita ke Newton. Implementasinya ke Newton. Nah, jadi untuk kode dasar Newton-Raphson kita bisa menuliskannya seperti berikut. Nah, jadi untuk bagian fungsi fx ini tuh adalah persamaan linear yang ingin kita cari akarnya. Nah, tadi kan kita pakai x cos x min 0,5. Jadi tujuan akhirnya tetap fx sama dengan 0. Bagian turunan seperti ini. Newton-Raphson itu beda dari persamaan karena membutuhkan turunan fungsi. Lalu kita mendefinisikan metode Newton dengan def Newton-Raphson ini. Ada 3 parameter, itu x0 atau tebakan awal. Lalu kita mencarikan tebakan awal yaitu x0. Lalu kita memulai iterasi sehingga kan metode Newton itu metode iteratif sehingga rumusnya itu dijalankan berulang kali. Lalu kita menghitung nilai fungsi, ini berarti fx sama dengan fx. Misalnya pada iterasi pertama kita menggunakan x0, maka fx sama dengan fx0. Lalu kita menghitung turunan. Nah, lalu ini merupakan inti metode Newton. Lalu kita mengecek konvergensi. Setelah itu mengembalikan hasil. Selanjutnya kalau belum konvergen kita menggunakan ini. Nah, kalau misalnya belum memenuhi toleransi, tebakan lama itu diganti sama tebakan baru. Bagian terakhir oke.
Nah, kalau di bisection kan kita menggunakan bisection A, B, dan lain. Kita kalau di Newton-Raphson kita pakai X0. Nah, jadi oke, jadi dari kode ini biar kita melihat ini. Oke, jadi yang berubah itu ini bisection. Newton itu nggak butuh AB, tapi Newton butuhkan X0. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah merupakan kode dari Newton yang benar, yang tetap itu tetap ini, tapi kita tambah turunan. Lalu fungsi ini A, B kita ganti X0. Mari kita coba. Nah, jumlah iterasinya 6. Ini udah muncul jumlah iterasi. Nah, kita selanjutnya menggunakan metode secant tapi pakai fungsi yang sama, yaitu fxn dan xcos xmin 0,5. Perbedaannya itu Newton kan pakai xn plus 1 sembilan xn min fxn per fxn xn, sehingga kita membutuhkan turunan fx, sedangkan secant itu nggak butuh turunan. Rumusnya seperti ini. Nah, jadi berbeda dengan Newtonnya ini diganti def secant, lalu kita juga nggak butuh def dfx karena nggak ada f aksen dalam rumus secant. Oke, mari kita mencoba kode dari secant dan kita akan melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Bentar, kita clear dulu. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, karena kita sudah mencoba 3 metode tadi, kita sudah mencoba jadi tugas dasar itu mengimplementasikan ini dan lagi. Tadi kan kita tadi kita mencoba sama program terpisah-pisah karena ingin memastikan. Nah, sekarang di tugas itu meminta kita untuk bisection Newton sama secant itu jadi satu. Jadi yang pertama bisection kita menggunakan interval 0,1 Newton-Raphson menggunakan satu tebakan yaitu x0 sama dengan 0,8, secant menggunakan dua tebakan yaitu 0,5 dan 1. Nah, sekarang jika kita gabung kodenya, ini ada perubahan penting kode bisection yang kita buat tadi. Ini return C kita ubah return C, I plus 1. Kenapa bisection sekarang tuh nggak pakai return C? Karena seperti ini, karena tugas dasar kita membutuhkan iterasi benar-benar berjalan sampai FC atau sampai max iter.
Jadi output yang akan kita inginkan, yaitu hasil dissection, akar, jumlah iterasi, lalu hasil Newton, hasil secant, seperti itu. Lalu mari kita mencoba kode ini. Takbir. Nah, seperti output yang dijelaskan oleh ini untuk hasil dissection akarnya adalah seperti ini, hasil Newton seperti ini, dan hasil secant seperti ini. Nah, jadi saya mau tanya, tadi kan saya sudah mengatakan menganalisis hasilnya. Jadi pertanyaannya, yaitu apakah ketiga mempunyai nilai akar yang sama atau sangat berdekatan? Kalau perbedaan kecil itu bukan ketiga metode menuju akar yang sama, lalu memiliki nilai iterasi. Oke, jadi kan kita mendapatkan hasil ini outputnya. Nah, ternyata pertama ketiga hasil tersebut itu valid secara numerik karena kita tadi pakai fungsi x cos x sama 0,5. Jadi ketiganya menghasilkan akar yang valid. Tapi kenapa saya akan mendapat akar yang berbeda? Karena penyebabnya adalah fungsi kita ternyata memiliki lebih dari satu akar pada daerah yang relevan secara kasar. Oke, nah selanjutnya sekarang saya ingin dari modul kirim tadi. Oke, jadi di tugas 2 itu kita disuruh untuk menerapkan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan non-linear dari model fisika yang berbeda. Jadi artinya kita tidak hanya mengulang contoh soal yang ada di modul, kita harus mengambil model atau persoalan fisika lain yang menghasilkan persamaan non-linear, kemudian menyelesaikannya menggunakan metode numerik yang sudah dipelajari.
Nah, ini adalah contoh fungsi fisika. Ada persamaan van der Waals, osilator non-linear, mekanika, listrik dan magnet, dan banyak. Oke. Oh, saya ini mengenai mode fisika yang sederhana agar sesuai dengan konsep pencarian akar pada bab 2. Terus untuk setiap di sini ada model fisika, persamaan van der Waals, gas nyata, kesulitannya ada 4. Ada osilator anharmonik, nilai efek Zeeman, inspirasi gelombang, kalau tidak ada angka. Oke, karena yang paling atas itu adalah efek van der Waals. Oke, jadi saya memilih Waals. Jadi persamaan van der Waals itu dipilih karena model fisika dalam tugas pengembangan, karena hukum gas dia menggunakan asumsi bahwa volume molekul itu dapat diabaikan dan tidak terdapat interaksi antar molekul. Asumsi tersebut dapat menyimpang dari kondisi gas nyata, terutama pada tekanan tinggi dan kondisi yang mendekati keadaan kritis. Persamaan van der Waals memperhitungkan volume molekul dan interaksi antar molekul melalui konstanta A dan B sehingga menghasilkan persamaan non-linear yang dapat diselesaikan menggunakan metode pencarian akar numerik pada bab 2. Jadi karena tadi sudah dijelaskan apa aja metodenya, sekarang
Nah, kita sudah diberikan kode, lalu kita akan mencoba menggunakan metode van der Waals. Clear. Nah, jadi kita mendapatkan hasil dari penjelasan persamaan van der Waals yaitu seperti berikut. Oke. Tetapi oke. Jadi di sini di section ada 36 iterasi, Newton 4 iterasi, dan second 5 iterasi. Jadi untuk kasus ini Newton Raphson tercepat. Kemudian second, dan di section paling banyak iterasi. Oke. Oke, jadi ini merupakan kode karena strukturnya jelas model fisika, ada bisection, Raphson, second, lalu memberikan akar dan iterasi sesuai tugas pengembangan. Kita akan mencoba kodenya. Oke. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil dari ini. Selanjutnya bab 2 itu tugasnya adalah menulis kasus namanya. Newton Raphson itu mengambil titik Vn, menghitung FVN, menghitung kemiringan kurva, membuat garis singgung, mencari titik potong singgung dengan sumbu V. Titik tersebut menjadi Vn plus 1. Dari mana kegagalan bisa terjadi, yaitu ketika turunan mendekati 0. Oke. Tebakan awal terlalu jauh dari akar. Misal akar sebenarnya itu berada di 2,35, tapi kita beri 0,05. Atau nilai lain yang pada bagian kurva itu tidak cocok, lalu iterasi bisa keluar dari daerah fisik.
Lalu jadi kita akan mencoba membuat kegagalan secara sengaja. Lalu langkah oke. Nah, jadi kita akan mencoba menggunakan ini, kode yang telah diberikan. Oke. Jadi saya mau tukar ini kita menggunakan metode model yang sama dari awal. Oke, kita modifikasi kode Newton seperti ini. Kode tersebut sudah benar untuk mencari akar. Newton Raphson analisis ini kita buat fungsi baru, melakukan keadaan iterasi, mengacak turunan mendekati 0. Ya, ini inti dari Newton Raphson. Kita menggunakan rumus ini lalu mengacak konvergensi. Nah, setelah jadi di tugas ini kan mengandung kasus dimana metode Raphson gagal konvergen. Jadi kita mau persamaan van der Waals. Oke, mari kita mencoba menggunakan kode ini. Oke, kita coba. Ini tebakan awal baik, konvergen, akar, sebuah iterasi 4. Nah, ini tebakan awal yang buruk. Nah, ini gagal konvergen karena tidak mencapai toleransi dalam batas iterasi. Jelaskan. Jadi kita menggunakan persamaan van der Waals dengan T300, P-nya 10 atm. Untuk eksperimen pertama kita melakukan tebakan awal baik, jadi outputnya ini seperti ini dan menghasilkan konvergen dalam 4 iterasi ini, 1, 2, 3, 4. Tentunya tebakan awal yang buruk kita pakai V0 0,05 dan B 0, padahal B itu 0,04267. Output awalnya kan ini 4. Nah, di sini mulai terjadi masalah. Apa yang terjadi pada iterasi 1 sampai 3? Awalnya 0,05, kemudian 0,06, kemudian 0,08. Jadi sebenarnya itu terlihat seperti menuju akar, tapi seperti ini. Jadi artinya kemenangan fungsi berubah cukup drastis ketika kita bergerak di daerah tersebut. Jadi sebenarnya Newton Raphson gagal tuh di mana?
Jadi Newton itu tidak mengalami error program, jadi nggak ada zero division error atau program berhenti karena nilai tak hingga. Yang terjadi adalah Newton-Raphson itu tidak mencapai kriteria konvergensi dalam 20 iterasi. Nah, oke. Jadi ini ada tadi. Nah. Jadi kesimpulannya berdasarkan perhitungan 2 tentang metode numerik untuk persamaan non-linear dapat dipahami bahwa metode bisection Newton dan Secant dapat digunakan untuk menentukan akar suatu persamaan non-linear dan pendekatan numerik. Dari penerapan persamaan yang saya gunakan tadi, yaitu van der Waals, ditemukan bahwa model gas nyata memberikan hasil yang berbeda dari pendekatan gas ideal karena persamaan van der Waals itu memperhitungkan volume molekul dan interaksi antar molekul. Perbandingan jumlah iterasi juga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik konvergensi. Pada kondisi yang digunakan, Newton itu mencapai solusi 4 iterasi, Secant 5 iterasi, sedangkan bisection membutuhkan 36 iterasi. Nah, inti yang kita pelajari yaitu persamaan non-linear dalam permasalahan fisika dapat diselesaikan secara numerik menggunakan metode pencarian akar. Bisection lebih stabil, Newton-Raphson sangat cepat ketika tebakan awal berada pada daerah yang sesuai. Lalu Secant itu dapat memberikan konvergensi cepat tanpa memerlukan turunan analitik. Pemilihan tebakan awal itu sangat penting dalam metode Raphson. Persamaan van der Waals menunjukkan bahwa penyimpangan gas nyata dari model gas ideal dapat dimodelkan secara lebih realistis, tapi konsekuensinya menghasilkan persamaan non-linear yang membutuhkan pendekatan numerik. Jadi yang terpenting di bab 2 itu bukan hanya menentukan nilai akar, tapi memahami bahwa setiap metode memiliki karakteristik konvergensi dan kondisi keberhasilan yang berbeda. Oke, jadi yang kita lakukan di bab 2 itu sebenarnya sudah cukup mencakup pola berpikir yang penting dalam fisika komputasi, yaitu untuk fenomena fisika, model matematis, persamaan non-linear, metode numerik, hasil analisis, lalu memahami keterbatasan metode. Dan saya juga sudah menemukan sendiri bahwa hasil numerik itu tidak cukup hanya keluar angka, jadi kita perlu tahu apakah angka tersebut masuk akal dan bagaimana metode mendapatkannya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.